Kita berulang kali bicara mengenai finish. Finish? Well, wow, ibu-ibu di sini pun bisa menjawab. Finish? Well, artinya? Iya, ya. Mengakhiri perjuangan dengan baik atau sempurna. Saya sudah menuntun saudara-saudara bagaimana kita dari awal ditebus kita sebagai bayi rohani, kita terus menuju kepada kedewasaan iman, kedewasaan roh, dan kedewasaan level kemuliaan kita. Kita naik, kita tidak turun, kita tidak stagnan, karena bayi rohani walaupun umurnya udah tua bisa stagnan, ya. Nah, saya waktu lalu bicara mengenai ciri-ciri bayi rohani. Mereka masih melakukan pekerjaan-pekerjaan daging, ya. Pekerjaan daging, yang mana kita manusia roh harusnya melakukan pekerjaan roh, tetapi pekerjaan perbuatan daging adalah perbuatan ciri-ciri dari bayi-bayi rohani. Saya kan bilang, mbok pinternya kayak apa, mbok tuweke kayak apa, mbok sregepe di gereja kayak apa, mbok pintere berteologi kayak apa, tetapi kalau ada ciri-ciri perbuatan daging, mereka masih beranjak, masih bayi, ya. Karena bayi berot-berot, nangis-nangis, aku-aku, daging, semuanya daging. Nah, saya memberikan ciri-ciri bayi rohani juga. Mereka masih bisa diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran. Mereka senang yang ilik kitik kuping, ya. Mereka senang yang berkat-berkat aja. Mereka nggak mau disinggung hal-hal yang seharusnya mereka beranjak menjadi dewasa, ya. Disinggung ngambek, disinggung pindah gereja, ya. Firman keras dibilang wah nyindir saya, ya, dan sebagainya. Kita harus menjadi suratan yang terbuka, firman Tuhan katakan, agar kita ini harum, beraroma, aromanya sedap, bisa dicium. Sebenarnya saudara, kalau kita manusia rohani, kita bisa nyium secara roh. Kita nggak bisa lihat secara kasat mata, tetapi kita bisa melihat secara roh. Ya, saya ada banyak kali hal yang begini yang Tuhan berikan kepada saya, di mana saya bisa Tuhan kasih, ya, penglihatan rohani dan penciuman rohani, kepekaan rohani, di mana semua orang bilang, wah itu orang baik banget, itu hamba Tuhan baik banget, itu nabi baik banget, itu nabi hebat. Saya tahu hebat banget. Saya pun dinubuatin, orang itu nggak kenal sama saya, waktu ketemu dinubuatin pas banget, hebat. Tapi suatu kali saya bilang, saya nggak mau disandingkan bersama dalam pelayanan, nggak mau. Kenapa? Dia kan gini-gini, dia hebat nubuatnya. Enggak. Saya tahu banget, nggak bisa. Mereka semua belain dia. 3 tahun kemudian terbuka semua door. Tapi tanda-tandanya dalam 3 tahun itu udah kelihatan sebenarnya. Tapi mereka masih tutup mata karena apa? Karena nubuatannya hebat. Ya. Tapi saya
3 tahun itu udah putus, saya nggak mau. Ayolah ke Israel, mimpin sama dia lagi. No. Ayolah KKR besar-besaran lagi. No. Kamu kebangetan. No. Saya bilang tidak. Dan dalam 3 tahun, wah ketahuan. Itu Nabi. Saya tuh nggak pernah terlintas ada dosa yang seperti dia lakukan. Bukan saya nggak berbuat dosa, bukan saya suci, tetapi unbelievable. Ya, nggak masuk akal. Wah, dan dia cerai ganti istri lagi, dan dia minta-minta uang di mana-mana, dan dia memperalat wanita-wanita. Dan ada yang itu saya bilang nggak pernah timbul dalam hati manusia. Beberapa yang lain juga. Orang bilang dia baik banget, dia gini, orang pada ngerubung. Kok saya pas ketemu dia kok rasanya kok nggak enak ya. Jadi ya sudah, saya agak menghindar. Tapi saya berusaha mendekati. Tapi ada sesuatu selubung. Dan semua bilang dia baik. Ya, tapi tiba-tiba, enggak tiba-tiba ya, beberapa tahun kemudian berlangsung ketahuan. Ini hamba Tuhan yang sering datang di satu gereja, penyanyinya luar biasa, penyanyi di gereja itu, dia diundangkan, sering diundang. Akhirnya ini penyanyi dibawa pergi, 7-Eleven, istrinya yang cantik sekali ditinggal. Loh. Saya bilang dari dulu saya udah lihat, dari dulu saya udah roh saya. Nah, kadang-kadang kita bisa mendapatkan penciuman rohani, ya, pendengaran rohani, perasaan rohani yang kita tahu. Bukan karena nggak enak, karena saya ditegur gitu ya. Karena ini, nah itu sih nggak mau ditegur, terus nggak mau ketemu, beda. Ya, nah. Makin kita beranjak di dalam kerohanian, makin level kita di bawah Tuhan, makin kita ngerti. Jadi kita tidak lagi hidup di 2 perahu. Yang mana perahu satu adalah perahu kedagingan, ya. Dan satunya ya rohani. Gak enak saudara. Ya. Gak enak hidup dalam dosa, lalu pelayanan, naik mimbar, malam-malam, Tuhan ampuni saya, besok saya mau pelayanan. Berdiri di sini, gak enak. Rasanya terhujam, terdakwa, tertuduh. Ya. Nah, itu bayi rohani. Nah, sekarang saya ingin ngajar saudara bagaimana melatih panca indera rohani saudara. Ya, waktu lalu saya jelaskan kepada saudara bagaimana anak Tuhan banyak kali melatih panca indera jasmani. Panca indera jasmani, ya contohnya lalu. Kita sidik. Aisyah, ya, selalu yang dipikir itu uang, selalu yang dipikir apa yang dilihat, selalu yang dipikir apa yang dihitung. Ini dihitung secara kalkulator, dikalkulasi nggak bisa. Ini gini-gini nggak bisa. Nah, itu adalah panca indera kurang kenceng. Karena apa saudara nggak berani ngomong ya. Itu panca indera. Nah rodok mantep. Iki rodok masih rodok ya. Jadi masih hitung-hitungan. Aku nek ngetok ke semene tidak mencukupi. Aku nek boleh hitungan boleh.
tetapi ada saatnya di mana saudara harus dituntun roh, saudara harus melakukannya. Saya sudah ceritakan bolak-balik awal saya dituntun roh, di mana Tuhan ngomong sama saya suruh ngasih 2 juta itu dulu loh. Kira-kira 24 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu saya disuruh ngasih 2 juta sama sopir. Bukan sopir saya nggak punya sopir. Itu 25 tahun yang lalu. Ya, itu awal. Aduh, saya belum menghasilkan. Saya lagi nulis buku pertama kayaknya. Belum menghasilkan. Tapi saya disuruh Tuhan ini, Roh Kudus. Kalau ada yang berlawanan dengan daging, mosok sih saya sendiri punya kemauan ngasih uang 2 juta 25 tahun yang lalu. Sekarang aja 2 juta masih gede ya. 25 tahun yang lalu itu gede banget. Saya, loh ini kalau kemauan iblis nggak mungkin. Iblis pelit. Kalau kemauan saya nggak mungkin. Mepet, ya. Tapi disuruh ngasih 2 juta. Jadi saya bilang, oke, saya tahu itu suara Tuhan. Oke, Roh Kudus. Tapi oke, maksudnya oke, saya dengar. Tapi untuk melakukan, wah, bukan supirku. Dan supir, saya gitu kan, supir dikasih 2 juta, enak gak kerja buat saya. Ya, kemudian tersiksa, hari-hari saya tersiksa. Akhirnya lama, baru saya bilang, ya wes lah 1 juta udah bagus banget deh, gitu ya. Saya titipkan 1 juta. Tiap kali saya bayar, pergi buka dompet, selalu Roh Kudus bilang, yang 1 juta, yang setengahnya, buka dompet lagi mau bayar, yang setengahnya. Akhirnya saya nyerahlah, saya kasih lagi, titipkan lagi nih, plong. Besoknya teman saya datang, sahabat saya dari Australia. Dia datang, dia bilang, Mek, aku mau mampir ya, aku dari Australia nih sama suamiku sama anakku, tapi aku mau ke rumahmu sendirian. Oke, datanglah. Waktu datang, ngobrol-ngobrol, udah dia ngasih amplop. Tebak berapa? Ya 2 juta. Saya bilang, ngerti oke deh, ben-ben sudah berbunga. Ya enggak? Hari Kamis kemarin saya duduk di kelas nih, saya lagi mimpin kelas gabungan. Nah, salah satu fasilitator kami cerita, dia cerita, dia baru aja ada ikut IDTC ya, melayani di IDTC, kemudian dia masih belum tahu mau kemana, dia mau ketemu mamanya sebelum pulang ke Belanda. Ini bukan Bu Ata ya, mau pulang ke Belanda, tapi dia pengen nyenengke mamai gitu ya. Mamanya ada di Toraja, lalu dia minta mamanya datang ke Jawa untuk muter-muter gitu. Akhirnya dia bilang, mamanya belum ada jawaban. Dia bilang, ya wes lah, aku tak ke Solo aja, karena di Solo kan ada bandara enak, nanti ke Surabaya bisa, ke Jakarta bisa, ke Makassar bisa gitu ya. Jadi di Solo. Waktu di Solo, murid yang di Surabaya bilang, hei, kita lama nggak ketemu ya, kamu ke Surabaya yuk. Nah, dia baru pesen tiket kereta ke Surabaya. Loh, saya pas mau ke Surabaya ini, oh ya kita ketemu ya, gitu. Akhirnya mereka
dia naik kereta nih ya, naik kereta. Waktu naik kereta, habis berhenti, dia naik Grab. Mobil Grab, mau ke rumah temennya itu, murid yang dulu difasilitasi. Kemudian ngobrol nih sama sopir Grabnya. Mas, gimana? Ya Bu, ini tarikan pertama Bu, katanya. Oh gitu ya, ini kalau nggak salah ya ceritanya. Ngobrol. Loh Mas, tiba-tiba, ini panca indera rohani nih. Mas, mau dia lagi cerita nih, masnya cerita, iya saya gini-gini, saya mau menikah. Belum, dia nggak cerita apa-apa. Ini murid ini bilang gini, Mas, calonnya pakai hijab suka warna pink ya? Oh, iya, katanya. Oh gitu ya. Terus ngobrol lagi, apalagi, Bu, bikin saya merinding Bu. Panca indera rohani bekerja, ya. Terus, ya sebentar lagi kami mau nikah dan dibilangin, dan kemudian Roh Kudus mulai ngomong, kasih dia uang. Aduh Tuhan, uangku mepet. Aku mau belanja ke mamaku. Aku mau bawa mamaku kemana-mana. Kasih dia 7 juta. 7 juta. Supir Grab dikasih 7 juta. Saudara wajahnya tegang semua loh. 7 juta kemen. Sempat bergolak. Duitku ini mepet. Akhirnya dia mau turun, Mas, ini. Tadi dia bilang, saya doakan boleh untuk pernikahanmu? Ya Bu, silakan Bu, doain, ya nangis. Terus juga kasih uang, oh banyak sekali, nggak apa-apa. Tuhan Yesus yang suruh saya, katanya. Karena dia nggak tahu Roh Kudus kan, Tuhan Yesus yang suruh saya. Ya nanti kalau Mas gini, nanti berseru kepada Tuhan Yesus. Wah, udah di drop, ketemu murid yang lama difasilitasi ini. Ya, ketemu, aduh lama banget nggak ketemu. Aku udah siapin kamu gift, hadiah. Hadiahnya ada amplop sesama dari Belanda. Dia dulu ada di Belanda, sekarang ada di Surabaya. Kalau orang Belanda, orang luar negeri kalau dikasih gift tuh dibuka langsung. Ya. Jadi boleh aku buka langsung? Iya. Dibuka 7 juta. Loh, Tuhan itu seringkali pingin berkatin kita lewat ketaatan kita, tapi kita seringkali kenceng megangin duit kita. Kita nggak mau rugi. Padahal Tuhan itu lagi punya siap banyak berkat seperti yang saya sampaikan. Menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan, tetapi kita ini seret, kita ngomong aku randuwe, wong aku aja nggak punya, kok tak kasih. Loh, kasih 7 juta itu loh. Saya dulu cerita, dulu banget juga. Diminta ngasih 10 juta sama orang yang nganyelke. Orang yang ngata-ngatain saya dengan kamus neraka. Itu orang, aduh ampun deh, gak pernah sampai sekarang saya dikata-katain seperti itu. Ada level di bawahnya yang ngata-ngatain saya. Tetapi ini
Ya ampun banget lah, saya sampai nggak bisa ngomong. Saking, dan Roh Kudus bilang kasih dia 10 juta. 10 juta. Itu dulu, sekarang makin naik saudara. Itu harusnya makin naik. Ya, makin naik. Level rohani makin naik. Kalau kita tidak belajar mengembangkan panca indera rohani kita, dan kita cuman ya di rekeningku cuman segini, kalau tak kasih segitu ya piye, aku makan apa loh. Itu adalah panca indera jasmani. Kalau saudara ingin berjalan di dalam roh, berjalan di dalam iman, saudara belajar naik level. Enggak pakai panca indera jasmani, pakai panca indera rohani. Mempercayai apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan suruh. Kita baca Yunus 1 ayat 1 sampai 5. Saya baca 1, 2, saudara baca 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ini adalah kisah seorang nabi yang luar biasa. Nabi Yunus, maafkan saya harus ceritakan ini, tetapi nanti endingnya luar biasa ya. Ini menjadi pelajaran buat kita. Dia nabi yang luar biasa, dia disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk menobatkan masyarakat bangsa Niniwe. Tetapi dia sudah tahu orang Niniwe ini tegar tengkuk. Orang Niniwe ini kejahatannya udah sampai membumbung ke langit. Sampai Tuhan harus turun tangan. Jadi dia pakai panca indera jasmani. Dia tahu mereka gak bakal dengarkan dia. Ya, apalagi dia teriak-teriak gak pakai mikrofon. Bertobatlah sebab 40 hari lagi kota ini akan ditumbang balikan jikalau kamu tidak bertobat. Bertobatlah. Daripada dia sudah membayangkan, daripada saya teriak-teriak percuma, udahlah nggak usah aja. Aku sudah tahu bangsa itu. Buat apa aku ke sana? Aku akan mempermalukan diriku sendiri kalau aku ke sana. Dan buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang duit untuk naik kapal, untuk naik Grab dan naik onta, mungkin naik apa ke area sana. Dan aku bisa ditimpukin batu. Nah, ini adalah panca indera jasmani. Dia waktu Tuhan bicara langsung belok. Bukannya dia pergi ke Niniwe, ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsus. Ya. Melarikan diri. Anak-anak Tuhan mungkin gak perlu melarikan diri, tetapi keluar dari kehendak Tuhan. Diminta Tuhan melakukan ini sulit. Iya. Dan melakukan apa yang dikehendakinya.
Tadi pagi sambil saya siap-siap, saya mendengarkan khotbah dari Ketua Sinode kita, Bapak Pendeta Dr. Martino. Ya. Beliau bercerita mengenai apa yang dia dengar dari pendiri GPPS, yaitu Pendeta Dr. Ishak Leo Lewi Santoso. Di dalam ceritanya begini, ada seorang bos datang ke rumah, lalu dia punya pelayan. Pelayan ini juga udah mengerjakan kebunnya, tanahnya, lalu menggarap ternaknya. Lalu bos ini pulang dari berbisnis dan dia gini-gini duduk, sediakan aku makan. Oh bos, saya sudah masak soto Lamongan. Kayaknya saya modif ya, bukan soto Lamongan, kayaknya soto deh. Karena kemarin ada soto Lamongan, jadi saya jadi ingetnya soto Lamongan. Siapkan saya soto Lamongan. Saya nggak suka soto Lamongan, kamu kan tahu. Loh, kan saya pinter masak soto Lamongan, bos. Engkau tahu. Saya nggak suka soto Lamongan. Saya mau soto Tegal. Loh, bos, saya udah susah-susah loh, bos. Dan ini specialty saya loh. Saya pintere masak ini. Saudara, ini bertalian dengan apa yang saya sampaikan mengenai Yunus. Ya. Tuhan minta dia ke Niniwe, dia bilang, aku ke Tarsus saja. Karena aku nggak suka Niniwe, aku sukanya Tarsus. Ya. Sama, ini pelayan. Loh bos, aku sukanya masak soto Lamongan. Aku nggak bisa. Aku sulit bahannya. Cari soto Tegal itu sulit. Saudara pernah nggak makan soto Tegal? Di sini siapa yang pernah? Itu enak banget. Kalian saya bawa ke sana soalnya. Berapa kali? Ya, saya bawa terus. Ayo ke Tegal yuk, ke Tegal mau mangan soto mola. Di sini kurang enak, ada yang buka juga tapi kurang enak. Ya anyway, lalu Pak Martino ini bilang, ini kok Om Ishak ngomong tentang ini ayatnya mana ya? Ayatnya mana ya? Waktu itu masih muda, masih di sekolah Alkitab ya. Terus kemudian dia menemukan ini, hamba ini. Yang walaupun dia udah bekerja, dia harus mengikat pinggangnya dan kemudian dia siap melayani apa saja yang dikehendaki tuannya. Jangan sakarpe dewe seperti Yunus. Tuhan punya rencana yang luar biasa terhadap Yunus. Tuhan mau pakai Yunus supaya dia memperoleh mahkota yang luar biasa nantinya. Ya, dengan ketaatannya, dengan melatih panca indera rohaninya. Tapi Yunus malah latihan panca indera jasmani. Dan dia pergi, dikatakan dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hati Tuhan ada di Niniwe. Dia jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, dulu waktu saya selesai sekolah di Amerika, saya bilang, Tuhan, saya siap diutus kemana aja, asal jangan Indonesia. Tapi Tuhan ngutus balik ke Indonesia. Hati Tuhan ada di Indonesia. Saya nggak mau ke Indonesia, tapi saya pasang peta Indonesia yang pakai kain itu, kain batik. Masih ada di Kelewar ada ya Bu ya. Tiba
Tiba-tiba waktu saya lihat peta itu, saya nangis. Loh, saya bingung. Kenapa ya kok saya nangis ya? Saya nggak putus pacar, saya nggak kurang duit, saya nggak ada persoalan, teman saya nggak ada yang jahat sama saya. Kenapa saya nangis? Roh Kudus bilang, aku pinjam air matamu untuk menangisi Indonesia. Sebab hatiku ada di Indonesia. Saya tuh ditawarin penggembalaan di San Jose. Namanya enak toh. San Jose, California. Udah siap jadi gembala sana. Saya juga sudah melayani kumpulan orang Indonesia dan kumpulan orang Indonesia Kristen dan kumpulan orang Indonesia Katolik. Dan sudah settle di San Jose. Tapi Tuhan bilang balik ke Indonesia. Hatiku ada di Indonesia. Untung meresati, saya taat. Saya pergi kemana hati Tuhan ada di Indonesia. Dan ternyata ada di sini. Ya, Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita mengikuti kehendak daging, melatih panca indera jasmani kita ini sedang menjauh dari hadapan Tuhan. Menjauh dari kehendak Tuhan. Dan yang terjadi ayat 4 tadi, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut. Kadang-kadang Tuhan itu harus goncang kita supaya nyadarkan kita, kamu udah lari dari hadapanku. Kamu udah lari dari kehendakku. Kita minta Tuhan nyetop, tetapi kita hidup di luar kehendaknya, gak bisa. Terus goncang, airnya goncang. Sampai Yunus harus nyerah. Dan akhirnya Yunus bilang, wes, uncalno aku ngon laut. Pasti badai ini reda. Dan dia dalam masalah yang berat, dalam menghadapi amukan Tuhan, dia membayar harga, siap mati, itu luar biasa. Dan akhirnya dia dilempar di dalam laut. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan ikan yang besar. Dan dalam 3 hari dia ada dalam perut ikan. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu bahwa aku tidak akan melihat Engkau lagi. Aku tidak akan datang ke bait-Mu lagi. Dia sudah merasa mau mati dalam perut ikan. Proses apa saudara ingat? Program sukses. Nah, ini diproses menuju kesuksesan. Tadi malam saya hafalkan ayat lagi. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku, apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan yang keluar dari mulutnya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan maksudnya, apa yang dikehendaki. Kalau Tuhan nyuruh, apa yang dia kehendaki pasti berhasil, pasti terlaksana. Nampaknya sulit. Saya datang ke Indonesia nampaknya sulit banget, ya ampun, Indonesia segede ini, saya mulai dari mana, saya kecil gak ada apa-apanya. Tapi waktu saya taat, gak kepikir saudara. Saya yang dari tempat sini kecil ini, Tuhan bawa saya keliling Indonesia, khotbah di hadapan ratusan dan ribuan pendeta-pendeta di Indonesia. Bukan aja jemaat loh. Jemaat ya, awalnya saya jemaat. Saya khotbah di gedung-gedung Jakarta yang menjulang tinggi. Kalau Jumat mereka yang
tetangga ada sholatan, yang sini ada PD, persekutuan doa. Saya diundang di gedung-gedung yang tinggi, Iren saksinya, ya, ikut kemana-mana. Khotbah. Dari situ Tuhan bawa saya ke pulau-pulau. Papua, Merauke, Jayapura, Sorong, Manokwari, Ilugwa, dan kemudian Maluku, Ambon, Tual, lalu Makassar, udah bolak-balik. Saya Makassar itu murid-murid di Makassar 200-an waktu itu. Kayak naik becak lah saya ke Makassar tuh. 8 tahun saya memuridkan mereka, para konglomerat di Makassar. Tuhan bawa saya kemana-mana, ke Manado. Saya bicara di hadapan gubernur, di hadapan bupati, di hadapan ketua DPRD, di hadapan duta-duta besar. Dimulai dari ini loh. Saya tidak mau melarikan diri dari hadapan Tuhan. Saya nggak ngerti bahwa Tuhan akan memberkati saya dengan pelayanan yang seperti ini, bahkan sampai ke luar negeri. Sekarang Tuhan berikan, percayakan murid-murid dari seluruh dunia. Karena ketaatan. Nah, Yunus karena melarikan diri, Tuhan tolong untuk dia kembali kepada kehendak Tuhan, untuk dia terima upahnya. Dan akhirnya setelah dia bertobat di dalam perut ikan, Tuhan atas kehendak Tuhan, Tuhan nyuruh itu ikan yang besar perutnya dibikin mules dan akhirnya dimuntahkan keluar, dan Yunus sudah sampai di Niniwe. Dan di sana dia mulai khotbah. Ya khotbah, nggak tahu dengan segenap hati atau setengah hati. Dia khotbah keliling, bertobatlah. Kali ini pasti dia yakin ya, karena Tuhan udah bikin mujizat. Bertobatlah semua. Tapi endingnya Tuhan bilang, ya karena mereka bertobat, aku tidak akan menunggang balikan itu kota. Yunus anyel lagi. Ya. Tetapi bayangkan, dengan ketaatannya, walaupun saya nggak ngerti itu setengah hati atau segenap hati, dengan ketaatannya dia memenangkan 120.000 jiwa. 120.000. Sekarang saya mau cerita. Beberapa waktu lalu saya nonton seorang bapak. Dia punya istri yang kena kanker. Lalu bapak ini nganter istrinya, saya lupalah kankernya apa, kayaknya paru-paru. Lalu istrinya berobat sampai rambutnya rontok semua karena kena kemo dan sebagainya. Kemudian 2 tahun sembuh. Ya, waktu sembuh, kankernya jalar. Kena lagi di bagian mana lagi? Dan diperiksa, ada 2 kanker. Lalu dia bawa istrinya lagi. Tiap kali bawa ke rumah sakit, tiap kali dia harus nungguin kemo, harus nungguin radiasi berjam-jam. Dan dia harus ketemu dengan pasien-pasien kanker. Dia diem aja, ya ditanya, nungguin apa Pak? Nungguin istri saya gitu ya. Lalu kena apa kanker? Ya kanker ini ya. Lalu sembuh, muncul lagi suatu gejala lain. Kok rasanya nggak enak? Diperiksa, di scan, di CT scan, di Indonesia.
di satu kota. 2 dokter bilang nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi kok rasanya nggak enak. Lalu dibawa ke Penang, Malaysia, Penang, ya. Dibawa ke Penang, dokter menemukan ada 3 kanker. Wah, lalu dia bertanya, Tuhan, ini kenapa kok istriku kena 5 kanker? Tuhan bilang, aku punya rencana. Kamu harus bersaksi. Kamu harus bersukacita. Kamu harus bersaksi kepada semua orang. Kamu harus doakan orang-orang itu yang mereka tidak punya harapan. Akhirnya dia dengan setengah hati, ya, istriku sendiri lagi kena kanker kayak gini, 5, ya, aku harus bersaksi, doakan orang, gimana, ya. Akhirnya, ya Tuhan, dengan setengah hati, dia mulai, kalau duduk, Pak, nunggu siapa? Istri saya. Istrinya gimana? Mulai dia ceritakan, hah, kankernya 5, Pak. Kok Bapak masih bisa senyum? Boleh saya doakan? Loh, kok Bapak masih bisa mendoakan? Akhirnya dia doakan. Orang yang didoakan, yang diceritain malah nangis. Karena apa? Iya, kanker istri saya aja cuma 2. Saya ngeluh tiap hari. Bapak istrinya kankernya 5. Kok Bapak sukacita bisa doain saya? Tuhan punya rencana. Dan dia lebih lagi cerita lagi, doain orang, orang terima Yesus, terima Yesus, terima Yesus. Dan kemudian satu kali Tuhan mau panggil istrinya. Dia bilang, Tuhan, kenapa istriku nggak sembuh? Kenapa aku sudah suruh melayani, suruh mendoakan orang banyak, kenapa istriku sendiri nggak sembuh? Tuhan bilang begini, ini luar biasa. Seringkali anak-anakku berpikir bahwa jawabanku selalu dalam hal penyakit seperti ini selalu sembuh. Tetapi aku mengizinkan, ya, Tuhan tidak memberi penyakit, ya. Aku mengizinkan penyakit ini ada diderita oleh istrimu dan engkau harus menanggung selama 8 tahun. Istrinya sakit ini berobat bolak-balik, kena 5 kanker ini bertubi-tubi, 8 tahun proses supaya kamu bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa. Wow. Supaya kamu dan istrimu sama-sama beroleh upah. Kita nggak pernah kepikir bahwa penyakit itu bisa mendatangkan berkat. Di sini ada seorang ibu yang luar biasa dengan suaminya yang sedang menjalani proses. Ya. Tahun ini, wah, saya dapat berkat lagi, Bu Mek. Saya dapat 3 berkat tahun ini. Apa? Musibah selain kanker. Kemarinnya 2 minggu lalu, hampir 2 minggu. Kehilangan uang gede banget simpenannya. Dan dia bilang, puji Tuhan Ibu Mek, saya dapat berkat. Loh, orang yang mengembangkan panca indera rohani akan berbicara dengan bahasa yang berbeda. Amin. Aminnya lemah. Karena apa? Karena saudara mikir masalah adalah masalah. Ya. Tapi kalau bisa seperti Ibu Sri Lestari dan Bapak Sudarno, wah, kami diberkati Tuhan. Luar biasa. Itu luar biasa, menyenangkan saya sebagai gembala mendengarkan domba yang beranjak dewasa,
nggak gugup nangis, nggak sedih minta doa karena kehilangan. Bukan kehilangan, kami mendapat berkat. Loh, bahasanya bukan bayi, saudara. Ya, nah kita belajar mengenai Yunus ini. Waktu akhirnya dia dibawa ke Niniwe, dikeluarkan dari perut ikan, dan kemudian dia khotbah di mana-mana dan seluruh negeri itu dimenangkan untuk Tuhan. Bayangkan, siapa yang untung? Siapa yang untung? Yunus ini untung, saudara, karena Yunus ini mendapatkan mahkota kekal. Ya, itu bapak yang istrinya kena kanker itu tadi, dua-duanya dapat berkat. Istrinya ngucap syukur, suaminya doain orang banyak, dan orang-orang dimenangkan untuk Tuhan. Sekarang saya nanya, persoalan saudara yang sedang saudara hadapi, yang berat saat ini itu apa? Mungkin saudara berpikir, Tuhan nggak rampung-rampung. Tapi program sukses apa yang disampaikan oleh Tuhan akan berhasil. Kalau saudara mengikuti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, apa yang dikehendakinya akan terlaksana dan semuanya akan Tuhan bikin berhasil. Kita miliki banyak sekali contoh-contoh firman, ya, di mana saat Tuhan berbicara dan umatnya, hambanya mendengar, hambanya taat, maka itu akan berhasil. Saudara mungkin, kok selama ini aku nggak berhasil ya? Kok selama ini aku bantet-bantet ya? Kok selama ini aku kekurangan ya? Kok selama ini aku ngalamin gini-gini? Saudara ngucap syukur. Dari mulut saudara mulai panca indera, mulutnya mulai ngomong yang beda. Kayak Bu Sri Lestari. Wah, saya keberkatan lagi Bu Mek. Dan wajahnya senyum loh. Enggak, ya saya ya gimana lagi ya. Ya wes lah, saya anggap ini berkat lah Bu. Enggak gitu. Benar-benar sumringah. Dan suaminya mengkonfirmasi. Ya berkat, puji Tuhan. Ya mau apa lagi, kami ngucap syukur sama Tuhan aja. Saudara, mulai mulutnya berbeda. Ya, perkataannya beda. Mulai ininya di switch. Panca indera rohani dikembangkan. Ya, mari kita tunduk kepala. Bapak, hamba mengucap syukur pagi hari ini untuk berkat yang Tuhan sediakan bagi umat-Mu, bagi semua yang telah mendengarkan firman, supaya firman ini menjadi makanan rohani, suplemen vitamin yang sangat manjur buat mereka. Saat mereka tahu mereka menghadapi masalah apapun, mereka tahu bagaimana menanggapinya secara rohani. Mengembangkan panca indera rohani daripada jasmani, bukan keluhan, bukan sungutan, bukan air mata, tetapi sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Bapak. Hamba selesai menyampaikan firman ini. Engkau sendiri lewat Ruach HaKodes yang akan meneruskan. Saat mereka berani menjadi pelaku firman, saat mereka berjalan di dalam kebenaran firman, bukan dengan jasmani, bukan dengan mata jasmani, bukan dengan penglihatan, perhitungan, pendengaran jasmani, tetapi hal rohani. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin.